menjaga, harus terus digerakkan. Tidak hanya mendengarkan diskusi, tapi bergeraknya itu yang penting, ya Rian ya. Betul sekali. Dan hadirin yang kami hormati, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita simak bersama closing remarks dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Nusantara TV, Mas Randy, Ibu Preskom yang saya hormati, para pembicara dan juga para peserta, para jurnalis di sini, Mas Ismoko dan kawan-kawan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas undangan pada hari ini. Temanya saya suka sekali, menjaga alam. Karena jagalah alam supaya alam menjaga kita. Ya. Pelajarilah alam supaya alam tidak memberi pelajaran pada kita. Bahaya kalau alam sudah memberi pelajaran pada kita. Baik, Bapak sekalian, satu hal yang menurut saya penting untuk kita cermati adalah bahwa biodiversity ini sudah menjadi komitmen global ya. Banyak kesepakatan global yang memang sudah diperkuat dari mulai SDGs sampai 2030 dan terakhir adalah Kunming Montreal Global Biodiversity Network 2020 hingga 2050. Jadi untuk sampai pada komitmen global itu, maka kita penting sekali untuk bisa menjaga alam kita, menjaga biodiversity kita. Dan kalau kita lihat modal kita cukup besar. Kita punya modal posisi geografis. Kita punya modal biodiversity, dan kita punya modal bonus demografi. 2030 bonus demografi kita mencapai puncak. Korea Selatan itu 87, Cina itu tahun 82, Jepang itu tahun 55, sehingga negara-negara tersebut sebenarnya negara-negara yang sebentar lagi memasuki aging society, bahkan Jepang sudah masuk aging society. Sementara Indonesia sedang growing, usia produktif yang harus kita manfaatkan. Nah, bagaimana kita bisa mengkapitalisasi SDM kita? Kita harus belajar dari negara-negara yang sukses. Dan pada saat yang sama kita harus menjaga alam kita, karena alam ini bisa menjadi salah satu sumber inspirasi bagi inovasi-inovasi ke depan untuk kemajuan bangsa kita. Karena dunia hari ini adalah dunia bio. Jadi kalau Bapak sekalian membaca bukunya John Naisbitt, sekira 30-40 tahun lalu, dia mengatakan abad ini adalah abad biologi. Lalu sekalian, ketika kita bicara tentang biodiversity, memang ada 3 piramida yang harus kita cermati. Satu adalah bicara tentang ekosistem, semua orang bicara tentang itu. Taman nasional, bicara tentang kawasan hutan, kawasan laut, itu ekosistem. Lapisan yang kedua adalah bicara tentang spesies. Bagaimana mengkonservasi spesies. Yang terakhir adalah genetik. Bagaimana genetik juga harus kita perkuat. Badak itu sekarang jumlahnya tinggal 50 ekor di alam. 50 ekor, susah hamil, susah melahirkan. Jadi lama-lama badak itu akan punah kalau kita tidak mampu menghasilkan teknologi. Nah, disitulah pentingnya sains dan teknologi untuk konservasi. Bagaimana sekarang kita mengkonservasi badak melalui ART, Assisted Reproductive Technology, atau bayi tabung badak. Ini sekarang sedang dikembangkan. Jadi mahasiswa IPB itu ke hutan cari badak. Susah kan cari badak? Sudah ketemu badak, ngambil spermanya. Coba bayangkan, ngambil sperma badak itu tidak mudah. Itu baru badak. Belum yang lain-lain dengan keragaman spesies yang kita miliki. Sekarang macan. Macan itu kalau kurus kira-kira kenapa? Karena sakit gigi. Kenapa sakit gigi? Ya memang ada problem yang harus diselesaikan dengan gigi macan. Sehingga sekarang dunia kedokteran hewan pun sudah mulai berkembang tentang klinik gigi untuk hewan. Ya, pernah ada operasi ya macan. Jadi macan itu kurus di sebuah taman nasional. Kemudian karena kurus, pasti ini sakit gigi ini. Karena sakit gigi, maka dia harus dipingsankan. Sementara bius untuk macan pada saat itu hanya 2 jam. Sehingga operasi gigi macan itu pakai stopwatch. Kurang 1 jam, kurang 30 detik, kurang 30 menit. Kenapa? Begitu 2 jam dia akan bangun. Kalau bangun, bahaya. Nah, ini serius, masalah macan aja gigi sekarang sudah kita urusin. Jadi konservasi spesies ini konservasi yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Mamut sudah nggak ada kan? Mamut itu sekarang oleh Kolosal, lembaga riset di Amerika di Houston, sedang diriset.
Karena DNA-nya masih ada. Nah sekarang bagaimana DNA itu dilakukan analisis demikian rupa sehingga bisa disuntikkan ke gajah, nanti gajah itu akan lahir mamut. Jadi menghidupkan spesies-spesies lama yang sudah punah. Jadi film Jurassic Park itu sesuatu film yang agak-agak masuk akal. Nah sekarang uji cobanya kolosal di Amerika. Pada saat saya pertemuan dengan mereka, ya anak muda semua, dengan riset-riset yang sangat canggih, genomik yang sangat canggih, dan lain sebagainya. Bapak sekalian, modal kita sangat besar dengan ekosistem, spesies, dan juga genetik. Ya. Nah sehingga modal kita sangat besar, kita memiliki mega diversity, floranya 31.900, faunanya 81.000 di darat, 7.800 di daerah laut. Begitu pula mikroorganisme. Itu saat ini jumlahnya 1 triliun spesies yang dimiliki oleh dunia. Kita baru bisa mengoleksi 14.580. Sehingga pada level itu itulah penting buat kita untuk benar-benar gene bank. Jangan sampai gene bank genetik kita itu dikuasai asing. Jangan sampai material itu dikuasai asing. Nah inilah BRIN punya komitmen besar untuk memperkuat biobank. Dengan biobank maka kita bisa menyimpan DNA dari berbagai spesies langka yang ada di Indonesia, baik flora maupun fauna. Nah pada tahun 2025 ini, BRIN menemukan 49 temuan spesies baru. Dan tentu diharapkan spesies baru ini terus berkembang, karena biodiversity itu punya manfaat yang besar, tentu manfaatnya manfaat ekonomi. Jasanya bagus, karbon, kemudian untuk tourism. Namun yang lebih penting lagi bagaimana kita melakukan bioprospecting sehingga bisa manfaatkan senyawa-senyawa yang ada dalam berbagai spesies yang ada di kita ini untuk menjadi barang-barang produktif. Coba ada datang ke toko obat. Apa toko obat yang ada? Blackmore, obat dari Australia. Itu padahal kekayaan laut kita luar biasa, tapi karena kemampuan mengolah, kemampuan bioteknologi yang canggih dimiliki oleh Australia, sehingga pasar Indonesia dikuasai oleh Australia untuk obat-obatan berbasis dari laut. Nah inilah tugas kita, PR kita, saya sudah diskusi dengan BPOM untuk mempercepat fitofarmaka, agar dari jamu menjadi obat itu butuh proses. Nah prosesnya harus dipercepat, sehingga dokter itu bisa memberikan rekomendasi, resep obat-obatan herbal. Saat ini belum bisa. Karena apa? Karena memang belum masuk pada kategori fitofarmaka. Nah, kalau kita mampu itu bisa membuat banyak spesies menjadi fitofarmaka, sehingga kedaulatan obat kita bisa kita raih. Kenapa? Karena 90% obat-obatan kita impor. Nah, dengan produk biologi inilah harus kita wujudkan kemampuan kita untuk bisa membuat obat-obatan mandiri. Tekstil dari mana? Tekstil dulu dari kapas, sekarang tekstil dari rumput laut. Jaket dari mana? Dari limbah sawit. Rompi anti peluru dari mana? Limbah sawit. Helm dari mana? Dari limbah sawit. Jadi apa, Bapak sekalian? Biomaterial ini menjadi salah satu prospek produk masa depan. Jadi riset-riset dalam bidang biomaterial ini harus terus kita perkuat agar apa? Agar kita benar-benar bisa memiliki sustainability karena berbasis pada produk yang bisa kita produksi sendiri. Kalau misalnya tadi apa namanya? Rompi anti peluru, helm, biasanya dari baja. Kalau dari baja, dari tambang. Tambang apa? Non-renewable resources. Tapi kalau kita bikin helm dari sisa-sisa sawit, itu dari produk-produk yang renewable resources, yang bisa kita atur produksinya. Nah inilah PR kita berikutnya adalah bagaimana inovasi-inovasi biomaterial ini bisa menjadi komponen penting untuk ekonomi kita ke depan. Namun persoalannya adalah kita banyak masalah. Degradasi habitat, biodiversity loss, ya, kemudian polusi, perubahan iklim, kita lihat nih banjir ada di mana-mana, ya. Kemudian rob juga ada di mana-mana. Ini rumah itu coba sekalian ditimbun sampai atapnya itu sudah nyundul. Karena apa? Karena rob yang sudah semakin lama semakin luar biasa. Saya pernah membuat modeling bahwa rob di Kota Pekalongan itu kira-kira akan sampai kota itu 2030, 4 km dari garis pantai. Saya dimaki-maki orang Pekalongan. Bapak ini gimana sih? Itu 2010. Saya dikomplain. Kenapa? Dianggap nakut-nakuti. Tapi ternyata 2020 robnya udah sampai 4 km. Jadi prediksi saya salah. Saya prediksi 2030, ternyata 2020 sudah sampai tengah kota. Ini masalah yang membuat Pak Presiden sekarang sedang mempersiapkan giant sea wall
dan untuk tanggul-tanggul ini. Nah, BRIN hadir dengan berbagai inovasi untuk menyelamatkan alam ini. Yang terakhir, Ibu sekalian, next terus. Ini inovasi-inovasi kita yang saya banyak bisa dilihat nanti. Kemudian next, kita masuk pada terakhir tentang biorevolution. Nah, biorevolution itu adalah persoalan bagaimana dunia biologi dan dunia IT harus bergabung. Kenapa? Dunia biologi tidak bisa sendiri lagi. Karena begitu sekarang kita bicara tentang genomics, genome editing, untuk menghasilkan varietas-varietas unggul, maka itu butuh sentuhan-sentuhan bioinformatika. Kemudian biomachine, sekarang robot-robot yang bisa melakukan penyerbukan sudah semakin banyak. Kemudian sudah biomachine dan sekarang sudah berkembang. Nah, yang terakhir berkembang adalah biocomputing. Nah, dengan biocomputing, maka ini adalah benar-benar antara komputasi dengan biologi. Apa buktinya? Kalau sekalian nyimpen data di mana? Nyimpen data di cloud, nyimpen data di handphone, nyimpen data di hard disk. Ke depan nyimpen data di DNA. Jadi DNA itu sebagai sumber penyimpanan data terbaru. Nah, ini kalau ini terjadi, maka revolusi luar biasa. Jadi banyak teknologi yang saat ini sudah semakin lama semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi IT dengan teknologi biologi. Oleh karena itu, abad biologi ini benar-benar harus kita manfaatkan dan kita jaga sehingga masa depan Indonesia ini bisa benar-benar kita raih. Kita harus bersyukur, kita kaya hutan, kita kaya laut, negara-negara lain, Arab, Singapura nggak punya sumber daya alam, mereka bisa maju, mestinya kita dengan sumber daya alam melimpah, kita bisa lebih maju lagi. Jadi moga-moga semangat untuk terus menggaungkan kecintaan kita pada alam, tapi juga memanfaatkan alam dengan arif, maka itulah yang harus kita wujudkan, sehingga kita ini benar-benar akan dijaga oleh alam karena kemampuan kita menjaga alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di panggung, Pak, karena selanjutnya kita masih akan ke agenda selanjutnya. Dan hadirin yang kami hormati, tentunya kami ingin turut mengundang yang menyerahkan penghargaan dan juga plakat tepatnya di sesi kali ini kepada Bapak Presiden Komisaris Etikops, kepada Pak Nurdin, kami silakan. Baik Pak, plakatnya sudah ada, silakan. Dan selanjutnya kami juga turut mengundang jajaran direksi yang saat ini juga bersama kami di Nusantara Ballroom untuk berfoto bersama di atas panggung, dan juga pimpinan redaksi baik itu NTV dan juga untuk .com kami. Untuk jajaran direksi dan juga komisaris kami mengundang ke atas panggung untuk berfoto bersama, dan Ibu Lice kami undang naik ke atas panggung juga Ibu. Baik, sudah. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah hadir di sesi pertama, dan juga kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah kami sediakan. Dan tak lupa juga Cakri ya, kami mengucapkan terima